suatu kali saya sudah tidak mau pelayanan lagi. Sudah dipanggil Tuhan, udah males. Tiba-tiba saya ditelepon. Haleluya, Daud Tony. Kaget saya. Daud, ingat saya? Gilbert. Wah, Gilbert lumayan dong. Ya, ada apa Pak Gilbert? Daud, kamu harus kembali pelayanan. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Iya Pak Gilbert, saya baru mengalami kecelakaan motor dan saya hidup lagi. Tapi gimana saya memulai pelayanan? Karena saya sudah banyak megang nota daripada Alkitab. Daud, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Kamu ke Jakarta. Aduh, Jakarta. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberi aku kesempatan untuk pelayanan ini, jadilah. Tapi kalau boleh, saya mikirkan lebih enak bisnis daripada pelayanan. Tapi karena yang minta si gendut ini adalah, saya harus berangkat. Saya tuh manusia hanya satu di Indonesia yang saya segenin, hanya si gemuk itu aja. Kalau dia nelpon dah saya langsung lakukan, walaupun repot kayak apapun. Saya datang. Langsung sampai Jakarta. Haleluya, Daud. Ada apa? Yang saya khawatirkan satu aja, dikirim sekolah lagi. Daud, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Kamu khotbah Daud, kamu kesaksian. Pak Gilbert, aku udah lama ndak khotbah. Aku udah lama ndak ini. Daud, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tapi saya mau khotbah apa untuk memulainya? Karena taunya saya nota sekarang. Gini Daud, kamu taunya apa? Saya hanya tahu satu Pak Gilbert. Setan. Gilbert diam. Daud, ada seorang anak muda. Semasa kecilnya, dia ingin mengetahui tentang virus. Dari kecil sampai muda, sampai besar. Dia tekunin virus terus. Sampai jadi profesor doktor virus. Kamu kan taunya setan. Udah kamu khotbah aja tentang setan. Setan terus. Tidak usah ke kanan, tidak usah ke kiri. Tapi pesan saya, jangan setelah itu kamu jadi setannya sendiri. Saya pegang Alkitab saya. Saya pegang Alkitab. Saya dedek gini, kenapa Dara? Apakah saya masih sanggup untuk membuka ayatnya, masih apa enggak gitu lah. Pak Gilbert, saya khotbah pakai ayat apa? Daud, tenang aja masalah ayat. Ini ayatnya, tinggal kamu ngoceh. Tinggal kamu ngomong aja. Kamu kesaksian kasih ayat ini. Baik. Saya kesaksian, saya khotbah yang ngasih ayat Gilbert. Saksian. Dah. Dalam hati saya berharap tidak ada kesempatan untuk khotbah lagi. Supaya saya balik bisnis. Cuan, siap, ciao. Daripada pelayanan, thank you terus. Daud, sebelum pulang, kamu bikin buku dulu. Gimana cara bikin bukunya Pak Gilbert? Saya kan taunya nota. Ayat aja mbok kamu tolongin. Bagaimana bikin bukunya? Udahlah. Yang tadi kamu khotbah pakai ayat yang saya kasih. Direkam udahan. Kasihkan, tinggal dibikin buku. Gitu aja susah. Ya udah. Direkam, ditulis sama Yonatan Prawira. Judul bukunya Dunia Roh. Jadi, ini Pak Gilbert, dalam hati saya, supaya si gemuk ini tidak nanya-nanya terus. Tak kasih buku itu, saya pulang. Saya berharap jangan sampai dipanggil lagi. Tidak taunya sama temennya Pak Gilbert, dicetak, diterbitkan
buku itu terjual 1 juta kopi. Mau tidak mau, saya harus mempertanggungjawabkan buku itu. Disuruhlah seminar di Pluit. Karena saya belum siap, kan belum tahu, kan direkam. Jadi dari pagi sampai malam bajunya 1 tok. Di CD itu 1 tok bajunya. Nah, buku itu terkenal sampai Amerika, sampai berbagai tempat. Mau tidak mau, saya harus mempertanggungjawabkan buku itu. KKR seminar, KKR seminar, KKR. Tapi saya mikir ke pabrik plastik piye. Karena plastik tidak bisa ditinggal. Itu kan 3 shift, 24 jam. Sekali delpis tebel tipis, returnya berapa ton rugi. Waduh, disitulah bingung antara panggilan dan duit. Maka lebih baik dipanggil Tuhan itu waktu susah. Kenapa? Tidak langsung mikir, langsung jalan, betul? Tapi kalau dipanggil Tuhan, pas nggowo bawa duit banyak, mikir 10 kali. Betul? Antara panggilan dan duit. Betul? Aduh, gimana gini? Saya lihat, kalau saya jual pabrik ini, aku gimana? Karena pelayanan banyak proyek, thank you. Kalau pabrik tak lepas, gimana? Tidak lepas, gimana? Saya tidak ada utang bank. Saya rintis dengan 100.000 rupiah. Bingung saya. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, dalam hidup ini, apa yang harus aku lakukan? Aku udah bingung. Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Jual pabrik. Oh, ini suara Tuhan atau suara setan nih? Ini tak pabrik tak jual, gimana saya nanti? Dan Tuhan bicara sama saya. Jual pabrik itu. Langsung saya lepas saham saya. Saya lepas saham saya semua. Plek-plek. Saya berdoa. Bawa uang berapa miliar. Bingung. Duitnya yang tak gopo. Betul? Betul? Uang ini untuk apa? Tuhan bicara sama saya lagi. Belilah tanah di tempat yang kutunjukkan padamu. Sebanyak-banyaknya. Pinggir jalan. Ini suara Tuhan atau bukan ya? Tak doa lagi. Kutunjukkan tempat tanah yang kuberikan padamu. Belilah pinggir jalan semua. Berhari-hari saya bergumul. Ini benar enggak suara Tuhan? Kenapa? Tempat yang ditunjukkan itu banyak setannya, banyak rampoknya. Banyak setannya, banyak rampoknya. Dan tempat itu terkenal paling angker. Dan tempat itu penduduknya jarang. Pinggir kota Solo, daerah Boyolali. Sepi. Misalnya, tolong-tolong, tidak ada yang nolong. Tapi daripada saya bawa uang berapa miliar ini, bingung juga, betul? Dah, saya langsung beli tanah, pinggir jalan semua. Setelah pinggir jalan, uang habis. Baru mikir untuk beli tanah semua. Mikir apa? Ngusir setannya. Itu setiap malam gendruwo, rocok-rocok kencing dah.
Langsung saya usir setannya keluar. Di pohon sawo, gundul pringis, macam-macam dah. Bayangin tetangga saya itu apa? Kandang kebo, bayangin. Sampingnya kandang ayam. Nggak ada prospek tempat itu. Ya udah saya beli. Saya pelayanan. Terus saya pelayanan. Sampai saya pelayanan di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Sampai saya khotbah di Amerika. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya sudah di Manhattan. Saya sudah 5-6 kali di Amerika. Hanya modal I not speak English. Suatu kali saya di imigrasi. Ditanya, "What is your name?" No. Saya tahu, "You crazy?" Yes. Saya tidak tahu apa artinya waktu itu. Langsung get out, lolos. Karena yang imigrasinya pusing nanyain saya terus sejam. Ada yang pinter bahasa Inggris, weng, ditahan 6 jam malah. Saya yang mungkin dia pikir ujung-ujungnya nanti juga pasti balik, siapa yang mau bisa dia bahasa apa gitu, bahasa Tarsan apa. Saya udah 5-6 kali di Amerika. Saya khotbah di New York, Boston, berbagai negara bagian. Saya khotbah ke Australia, khotbah ke Hong Kong, berbagai negara. Tuhan bicara sama saya, bukankah aku berfirman, jutaan manusia menantimu. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba berapa tahun kemudian ada truk, bulldozer, traktor, kono bogi. Kok kayak truk besar ini kabel lah di tempat saya. Nggak taunya apa? Mereka bikin jalan. Nggak taunya tempat saya itu dekat pintu tol. Pintu tol. Saya nyesel sekali. Kenapa beli nggak banyak sekalian? Saya beli itu dapat 30 sertifikat sampai itu. Pinggir-pinggir jalan itu. Nah, saya buka franchise Alfamart. Saya buka untuk bisnis-bisnis itu, saya bisnis tanah, saya bisnis tanah. Nah, di situ saya lihat Tuhan itu baik. Orang rajin, orang pandai, lawannya satu, hoki. Betul?